Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, pada pertemuan ke-9 kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang fungsi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang relasi. Relasi itu adalah hubungan ya. Jadi relasi dan fungsi ini hampir sama, namun ada perbedaannya. Apa perbedaannya nanti akan saya bahas. Nah, di relasi yang kemarin kita sudah sama-sama mengetahui bahwa relasi dapat dinyatakan dengan 4 cara ya. Jadi relasi itu hubungan yang bisa dinyatakan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu diagram panah, diagram kartesius, kemudian himpunan pasangan berurutan, kemudian satu lagi dengan tabel. Begitu juga dengan fungsi dapat dinyatakan dengan 4 cara. Nah, apa sih perbedaan dari fungsi dan relasi itu? Nah, perhatikan. Baik, suatu fungsi atau yang sering disebut ini pemetaan. Jadi, suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B itu adalah suatu relasi khusus ya. Suatu relasi khusus atau hubungan khusus di mana setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, hanya tepat satu anggota B. Jadi tidak boleh dua, hanya satu. Nah, coba perhatikan dulu dua diagram panah relasi ini yang disajikan. Kira-kira manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi? Nah, diagram panah yang pertama ada anggota A, kemudian ada himpunan A, kemudian ada himpunan B. Lihat setiap himpunan A, anggota himpunan A itu hanya dipasangkan tepat satu ya, tepat satu ke anggota himpunan B. Ada Senin ke 1, Selasa ke 2, Kamis ke 3, Jumat ke 4. Nah, jadi anggota himpunan A hanya satu pasangan di anggota himpunan B. Nah, kemudian kalau kita perhatikan pada diagram panah yang kedua, ada himpunan P dan ada himpunan Q. Nah, himpunan P anggotanya ABCD, himpunan Q anggotanya KLMN. Nah, kalau diperhatikan pada anggota P ada anggota yang memiliki dua ya, dua hubungan ke anggota Q, yaitu anggota B dihubungkan ke anggota Q yaitu L dan M. Maka pada diagram panah yang kedua ini bukan merupakan fungsi. Alasannya adalah ada anggota P yang dihubungkan 2 kali ke anggota Q. Nah, jadi fungsi itu, untuk membedakan fungsi dengan relasi itu, yaitu setiap anggota A hanya dipasangkan satu hubungan ke anggota B. Nah, itu dia fungsi. Jadi fungsi itu adalah relasi khusus ya. Kalau relasi itu bisa dihubungkan berapa kali boleh. Nah, kalau fungsi tidak bisa, hanya ada satu hubungan saja. Baik, kemudian ada 3 istilah pada fungsi atau pemetaan. Yang pertama itu domain. Domain itu ada daerah asal. Yang mana daerah asal? Yaitu semua anggota A atau semua himpunan di A. Kemudian ada kodomain. Apa itu kodomain? Daerah kawan. Yang mana daerah kawan? Yaitu adalah semua anggota himpunan B. Ya, semua anggota himpunan B itu adalah daerah kawan. Kemudian istilah yang ketiga yaitu rank atau daerah hasil. Yang mana daerah hasil? Daerah hasil adalah semua anggota B yang memiliki hubungan dengan anggota A. Anggota B yang memiliki hubungan anggota A ya. Nah, contoh. Baik, di sini saya berikan himpunan A, kemudian himpunan B. Anggota himpunan A itu 1, 4, 9, 10. Anggota himpunan B itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan menentukan domain, kodomain, dan rank. Domainnya yang mana? Domain tadi kalau kita ingat lagi tadi adalah daerah asal.
Yang mana daerah asal adalah semua anggota A. Berarti anggota A adalah 1, 4, 3, 1, 4, 9, 10. Nah ini dia. Domain sama dengan himpunan 1, 4, 9, 10. Kemudian kodomain. Kodomain yang mana? Kodomain adalah daerah kawan. Daerah kawan adalah semua anggota himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian ringnya adalah semua anggota B yang memiliki hubungan di A. Yang mana saja dia? 1, 2, 3, 4. Nah kemudian yang 5 tidak memiliki hubungan, maka dia bukan daerah hasil dari fungsi tersebut. Nah itulah dia ini domain, kodomain, dan range, istilah pada fungsi atau pemetaan. Nah seperti halnya relasi itu dapat dinyatakan ke dalam 4 cara ya, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius, dan tabel yang satu lagi nih. Caranya bagaimana? Sama. Contoh, diketahui A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4 itu anggota A, dan B sama dengan himpunan 4, 5, 6, 7. Nah, jika hubungan A ke B merupakan pemetaan atau relasi khusus dihubungkan dengan relasi yang bernama 3 kurangnya dari. Nah 3 kurangnya dari, maka nyatakan pemetaan atau fungsi tersebut sebagai, yang pertama kita buat ke diagram panah, yang kedua kita buat ke himpunan pasangan berurutan, kemudian yang ketiga diagram kartesius, kemudian yang keempat tabel. Nah bagaimana bentuknya? Penyelesaiannya, nah ini dia. Yang pertama yaitu diagram panah. Perhatikan ini diagram panah. Karena tadi relasi khususnya dinamakan 3 kurangnya dari, maka kita perhatikan himpunan A anggotanya 1. Dihubungkan ke mana? 1 ke 4. Kenapa 1 ke 4? Karena 1 3 kurangnya dari 4. Atau kalau kita baca kebalikannya 4 kurang 3, ya kan? 4 kurang 3. 1 itu kalau ke 4 kan 3 lagi kurangnya. Nah seperti itulah bahasanya. Jadi kalau bisa lebih mudah kita baca 4 kurang 3. Nah maka 1 dihubungkan ya, 1 dihubungkan ke 4. Kemudian 2 dihubungkan ke 5. Kenapa? Karena 5 kurang 3, 2. Ya seperti itu ya untuk bahasanya. Kemudian 3 dihubungkan ke 6. 6 kurang 3, 3. Kemudian 4 dihubungkan ke 7. 7 kurang 4, 7 kurang 3 sama dengan 4. Nah, jadi diagram panahnya berbentuk seperti ini ya. Setiap anggota A hanya dipasangkan satu saja hubungan ke anggota B. Karena tidak mungkin ya. 1 dihubungkan ke 5 tidak mungkin. Kenapa? Karena 5 kurang 3 tidak mungkin 1. Jadi 2. Nah, itu dia diagram panah. Kemudian dengan diagram kartesius. Nah ini dia diagram kartesius. Ada 2 sumbu X yang datar, sumbu Y yang tegak. Nah sumbu X ini kita masukkan anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian anggota himpunan B kita masukkan ke sumbu tegaknya 4, 5, 6, 7. Nah baik, kita hubungkan tadi sesuai dengan diagram panah 1 ke 4 ya, maka 1 kita buat ke titik 4. Nah kemudian 2 ke 5 itu dia. Kemudian 3 ke 6 sesuai dengan diagram panah tadi yang kita kerjakan. Kemudian 4 ke 7. Nah itu dia, 4 ke 7. Itu diagram kartesius. Saya rasa nggak ada sulitnya untuk diagram kartesius ini ya. Kemudian yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah tinggal kita masukkan saja, kita buat dalam satu kurung pasangan-pasangannya ya. Yaitu himpunan 1, 4, 2, 5, titik koma, 3, 6, titik koma, 4, 7. Bisa dilihat dari diagram panah tadi urutannya. Catatan tanda koma mempunyai arti 3 kurangnya dari. Nah itu jadi 1,4 itu artinya 1 adalah 3 kurangnya dari 4.
Baik, nah itu himpunan pasangan berurutan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dengan tabel. Nah, tabel ini seperti dengan relasi kemarin ada eh, dua variabel ya, himpunan A kemudian himpunan B. Kemudian kita masukkan anggota-anggotanya yang sesuai dengan pasangannya. Himpunan A tadi 1, himpunan B-nya berapa? 4. Nah, himpunan A-nya 2, himpunan B-nya 5. Himpunan A-nya 3, B-nya 6. Kemudian himpunan A-nya 4, B-nya 7. Nah, itu dia untuk menyatakan pemetaan atau fungsi ke dalam 4 cara. Nah, itu saja pembahasan pada materi kali ini dan video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.